abang Sundaan. Abang. Mau manggil emas ke Sundaan. Mas kejawaan dong. Kejawaan Iya. ya. Abang boleh abang. Abang aja. Abang. Tapi kan Bang. umurnya udah gede om. Umur udah tua, badan udah gede. Iya. Tapi jadi biasanya Gua ngikut aja deh, mau dipanggilnya apa? Boleh. Darius. Iya. Mandi es batu. Mandi es batu. Mandi es batu Ada itu mah pemain bola X mandi es Factor batu. kali. Dia X Factor. Sumpah dimasukin es batu. Ice bath. Iya, ice bath. Itu buat apa ya? Itu biasanya buat recovery. Oh. Tapi harus bener juga, nggak boleh asal-asalan. Jadi kalau ice bath tuh harus panas dingin gitu. Gimana tuh? Habis itu dikasih obat masuk angin. Biar nggak masuk angin. Paracetamol. Nggak masuk ya gengsinya. Sama gue juga nggak masuk. Salah nih, dia harusnya ngomongnya sama Cing Abdel. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada podcast energi. Ada podcast energi. Bersama Om Darius Sinatria. Aku manggilnya apa? Bingung ya mau manggil abang Sundaan. Abang. Mau manggil emas ke Sundaan. Mas kejawaan dong. Kejawaan Iya. ya. Abang boleh abang. Abang aja. Abang. Tapi kan Bang. umurnya udah gede om. Umur udah tua, badan udah gede. Iya. Tapi jadi biasanya Gua ngikut aja deh, mau dipanggilnya apa? Boleh. Darius. Iya. Langsung seakan-akan lu sepantara. Temen ya kita. Iya. Temen sih. Manggilnya apa nih? Bebas. Kita pisahin aja biar kayak nanti takutnya gini, ih nggak sopan banget nih orang. Gitu. Ya kan itu komen orang. Oh iya, tapi Kalian kan tetap nyampeinnya tetap nggak sopan. karena kalau kita Boleh manggil nama boleh. Manggil abang boleh. Manggil ya adek lo siapa, encang, siapa segala macam panggil aja semua sini. banyak banget. Banyak banget. Oh gini aja, abang dari daerah mana? Iya. Orang mana dulu? Iya orang mana? Orang mana? Emang kamu orang mana? Aku orang Betawi. Orang Betawi. Ya udah abang aja. Abang. Betawi Enggak, kan? kalau Betawi encang. Encang. Ya udah encang boleh encang. Encang tapi mukanya nggak ada yang kayak kamu. Gimana Encang dong? nggak ada yang kayak kamu itu. Ya anggap aja ada lah. Ada, anggap aja. Encang Yus berarti namanya ya? Encang Yus ya. Encang Yus ya. Panggilan baru kan? Encang Yus. Encang Yus. Encang kadang-kadang serius. Beneran encang aja ya? Iya. Tapi aneh, om aja dah. Ya. Ya Jangan. udah terserah deh. Kalau om tuh Terserah. kayak sugar daddy banget gitu. Oh iya. Itu Ini dia. terlalu sugar nih soalnya nih. Aduh. Apa Iya. ya? Daddy. Kalau abang-abang manis gitu. Kepanjangan. Banis. Banis. Banis apa? Abang-abang manis. Iya. Untung nggak bantet. Abang-abang kena santet. Kok gitu, Pak? Iya. Nih bahas nama panggilannya aja lama ya. Nggak dibuka-buka nih. Iya aja lah nih. Jadi apa kabar nih, Cang? Encang. Baik. Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah ya. Cang nih, anaknya keren banget. Iya. Oh iya. Ya. Udah main film ya? Encangnya Encangnya main film, anaknya belum. Maksudnya Encang Anaknya udah main belum. film. Iya. Udah, Encang udah dari Udah main kecil dia film. main film. Dari kecil, Pak. Iya dari kecil. Dari umur? Sekecil ini udah main film. Pasti lu nggak percaya kan? Tapi dari mulut Encang kita tuh pasti percaya. Mukanya dia tuh percayable gitu ya. Iya. Bener, istrinya aja percaya. Dipimpin sama dia. ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih percaya. Masih. Masih. Belum ada trust issue satu sama lain kan? Ya kadang-kadang dikit-dikit. Pacaran kali kena trust issue. Ya banyak kan, trust issue mah dari mana aja. Iya, rumah tangga bisa juga loh trust issue. Iya Iya ya. kan? Udah pada nikah belum? Belum. Nah pikirin lagi dah mendingan. Tapi kebanyakan yang kesini kalau misalkan udah nikah, orang disuruh mikir sebelum nikah. Emang kenapa sih? Iya, kenapa emang di pernikahan tuh? Iya namanya hidup mendingan dipikirin. Bener. Iya, Jangan kalau asal dijalanin sedih soalnya. Gitu ya. Duh, nggak tahu lagi gua. Ya lagi gua nggak tahu lagi pernikahan tuh kayak gimana sih aslinya. Bukannya enak kayak gitu satu rumah sama pasangan. Satu atap Iya. ya. Iya. Di bayangannya begitu kan? Iya, terus Iya. menye-menye. Iya.
Kamu udah makan belum? Bukan di chat doang jadinya. Iya. Nggak pernah ketemu. Cobain aja dulu Apanya? Nikahnya? nikahnya. Baru tahu rasanya gimana kan? Berarti Encang nih udah nikah berapa lama sih emangnya? Lumayan lah. Lebih dari Lumayan 10 lama. ya? Lebih dari 10. Anak udah gede ya? Udah gede, anak udah gede. Anak berarti umur? Yang paling gede 18. Lah, nikah 10 tahun. Enggak, Lebih dari 10. Kan bisa kata gue kok. Anaknya lebih gede nih. Jangan bikin gosip baru. Iya. Makanya yang jelas. Iya. Nikahnya berapa tahun? Nah, tiba-tiba anaknya 18 tahun. Ini gara-gara gini bisa trust issue nih rumah tangga nih. Iya. Oh, orang kan jadi mikir, aduh, ini nanti ada buffering gitu nih. 18 tahun anak. 18 tahun. Itu yang sekolah di Barcelona ya? Bukan. Oh, dia Di Italia. Jangan melebih-lebihkan. Iya, susah jawab netizen ntar. Klarifikasi. Iya. Di Eropa lah ya. Di Eropa. Eropa. Sekolah Eropa. bola, terus tapi itu udah tahun lalu. Jadi dia sekolah bola tuh 3 tahun, adiknya 2 tahun. Oh. Itu Dua-duanya laki. dua-duanya laki. Yang paling kecil cewek. Bola juga gak? Untungnya enggak. Oh, untungnya ya. kan cewek. Cewek bisa ya dibolain. Bisa aja bisa, ada tuh. Halo. Dibolain. Ada pemain timnas. Iya. Namanya Claudia. Ah. Itu satu angkatan sama anak yang cowok. Dia bela timnas cewek. Oh. Keren banget ya berarti. Jadi bisa cewek bisa main bola juga sebenarnya. sih. Iya. Kan ada Piala Dunia wanita juga. Wanita. Iya. Tadi kamu nggak tahu. Ini aku baru tahu dari om-om ini. Kalau yang cewek apa om? Yang cewek Sekolah apa? Kecil. masih sekolah biasa. Tiga-tiganya sekolah normal ya. Tiga-tiganya sekolah Ya. normal. Cuma kalau yang cowok memang cita-citanya kan jadi pemain bola profesional. Kalau yang cewek masih belum inilah. Belum ada arahnya kemana gitu belum. Tapi mungkin main film nanti. Iya, iya. Umurnya berapa yang cewek? 14. Oh, 14. Belum tahu arahnya? Belum. Nih dia 21 juga belum tahu. Masih. Gimana nih gue ya? 14 udah bisa lah ya. Abangnya udah pada pergi ke Eropa gitu. Gue 21 tahun gue kagak tahu mau ngapain ini. Iya. Masih luntang-lantung aja ini. Tapi anak om memang diarahin buat ke sekolah bola apa emang kepengenannya dia? Jadi mereka tuh pengennya jadi pemain bola. Dari kecil tuh. Ya. Terus tiap kali kita tanya pemain bola gitu. Terus kasih syarat lah sama bapak ibunya kan. Iya. Bapak ibunya siapa? Nggak tahu. Coba tanya dulu sama tetangga sebelah. Iya. Ada Cek syarat dulu. dan ketentuan ya? Iya. Di rumahnya ada tulisan syarat dan Oh, ketentuan. syarat ketentuan. Iya. Seru banget, sumpah. Ada SOP. Iya. Ada SOP-nya. Iya, disuruh bersihin kamar mandi tau gak lo yang kamar mandi yang dicenteng-centengin. Heeh. Sampai caranya ada tuh. Ada caranya, Iya, ada. heeh. Wah susah juga ya jadi anak jadi. Peraturannya banyak. Iya. Itu terus kita kasih syarat. Kalau mau jadi pemain bola, ya harus belajarnya di Eropa. Oh, Gitu. nggak Dan boleh di... sebelum 15 tahun. Itu berarti bukan ada... syarat gak sih? Apa? Itu kan fasilitas dari ini. Iya secara nggak langsung jadi fasilitas, tapi kan buat bisa ke sana nggak gampang juga. Oh, Kita nggak nemenin bapak ibunya. Umur sendiri 14 udah tinggal sendiri. Wow, Iya. independen. apa jangan-jangan sebenarnya emang itu maunya dia? Mungkin ya, dia bosen dia nggak suka di rumah dia. Pengen lepas Iya. dia. 14 tahun lagi. Tertekan nih di rumah, Masya Allah. Mana ada SOP. Bersihin WC terus dia tadi. Capek banget dianya. Jadi 14 tahun langsung ke Eropa. Itu dapat beasiswa atau Beasiswa. dari Indo? Dari bapak ibunya. Oh dari Wah, kirain dari Indo. Iya, enak banget, donatur. Iya, donaturnya bapak ibunya. Pantesan ngatur dia. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ngatur. Kenapa? Wah, ini tanda-tanda nih orang tua otoriter. Iya. VOC, Nanti VOC. nanti 20 tahun dari sekarang kalau kamu punya ibunya dia, Iya. ya, jangan mau dikasih apa-apa. Jangan mau, jangan mau. Diatur-atur hidup kamu. Benar-benar. Iya. Dia donaturnya dikit tapi mintanya banyak. Ngandelin anak. Iya. Tapi abang percaya gimana caranya menumbuhkan rasa kepercayaan ke anak ke Eropa? Gimana? Ya, gimana pertanyaannya? Jadi kan Iya. biasanya kan anak cowok Ini kan serius nggak- ya, Om? Ini biasanya kan serius. anak cowok kan kayak bandel ya. Misalnya nih kayak pasti orang kalau misalnya apa sih namanya dari satu kota ke tempat lain. Ya ini Misalnya kayak Bima. ngerantau. Transmigrasi. Ngerantau. Benar nih, Mbak Oh, ini benar merantau. ini. Mbak siapa? Jadi Mbak Nurul saya. Jadi kok bisa gitu kayak anak sekecil itu dibiarin aja.
Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Dengan Eropa. Maksudnya kan Eropa kan orangnya udah pada dewasa. Bener dengan waktu. Iya. Bedanya 6 jam. Wah Iya, tuh kan. Iya, kan. susah. Susah itu Jadi dia. kalau mereka lagi latihan bola nih, beres latihan itu kurang lebih di sini jam-jam 12 jam 1 lah ya. Pagi malam. Kita udah mau tidur tuh. Tiba-tiba telepon bunyi. Wah, itu deg-degan. Kenapa tuh? Panik. Kenapa? Pasti ada apa-apa. Iya. Apa-apanya? Cedera misalnya gitu, jatuh gitu. Iya, soalnya kalau nggak ada apa-apa mereka nggak nelpon. Nggak nyariin. Kalau ada butuh doang ya, ada Ada butuh doang. Minta Iya. transferan duit habis. Isi pulsa. Tolong habis ke klinik nih. Jadi gitu kalau udah ditelepon tengah malam tuh sampai pagi pasti nggak bisa tidur karena pasti nungguin mereka ya, dan itu biasanya lumayan parah. Kayak pernah adiknya tuh tahun pertama, jadi dia di-tackle sama lawannya, terus dia jatuh, lawannya nimpa dia pas di kepala. Waduh. Jadi di lapangan sempat nggak sadar, terus langsung dibawa ke UGD kan, terus diperiksa sampai di scan otak segala macam, itu kita nungguin sampai jam 5 pagi nggak tidur. Tapi nungguinnya Padahal di besok Jakarta. syuting film padahal besoknya. Ya, Terus begadang tidur dong. di lokasi Begadang syuting. Ya enggak, Kan jam 5 sore pasti begadang. 5 karena- pagi. Oh, jam 5 pagi. pagi itu Begadang. 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 Iya. Terus akhirnya kenapa? Nggak kenapa-napa? Ya untungnya nggak sampai ada apa-apa gitu, dicek semuanya aman gitu, tapi ya dia masih pusing terus istirahat 2 hari lah. Susah juga ya jadi Tapi di sana ada saudara nggak dia? Ada Ada. Kok bisa sih ya? Ah, Kok bisa ada saudara saudara ketemu gede. saudara. Kirain kandung. Kan Aku bingung. mereka tinggalnya di dormitory, jadi sama-sama tuh ada berapa ya, 50 anak lah. Oh, itu tinggalnya di Indonesia situ. semua? Enggak, Indonesia cuma 2. Oh. Anak om dua-duanya? Iya. Orang Indonesia kan? Iya. Alhamdulillah masih ingat sama bapak ibunya. Masih inget ya? Dari 50 orang ini berarti yang paling banyak dari negara mana? Negaranya. Rata-rata dari Eropa sama dari US. Dari mana? Dari US. Ih, baru Dari dengar tuh. US, dari US. Dari US. Oh, dari US. Pantesan kata gue negara apa Darius? Iya. Negara itu dari negara. US, iya. Dari Masuk US. imigrasi itu udah ada. Bawa paspor, Iya, bawa bawa paspor. Paspornya Darius. Iya. Keluar-keluar harus bea cukai dulu itu dia. Jauh-jauh Darius, Blok M sekarang pakai paspor. Masuknya. Iya. Bawa Nggak pernah ke Blok M, Om ini. Jangan kasih ini ya. Nggak pernah ngedate di Blok M, Om. Blok M. Sebelah mananya? Ya, Blok M Pos Square. blok. Blok M Square, Blok M yang Square. masuk ke dalam ya? Iya. Iya, lantai berapa? Tahu Andi ya. Nggak ada lantai, nggak ada lantai. Kan Oh, di dia bawah street berarti? food, iya. Di bawah. Ngampar. Ya, Iya. enggak. Anu kan banyak Street food, anuan. sate Foto taichan. booth, samping-sampingan gitu. Oh, sering ke situ? Lumayan. Ah. Om, tapi kenapa Om milih Eropa buat jadi sekolah anak-anaknya? Iya. Ya kan bisa dibilang untuk saat ini ya, saat ini dan mungkin dari berapa dekade yang lalu Eropa itu masih jadi kiblat kan, terutama buat pembinaan usia dini. Jadi gue sama Dona cuma berpikirnya adalah ini anak-anak harus belajar di tempat terbaik Benar supaya ilmunya juga ilmu yang terbaik gitu kan. Jadi ya nanti tergantung kan, belum tentu juga mereka berkembang dan bisa jadi pemain bola, kita nggak pernah tahu. Tapi paling nggak belajarnya di tempat yang benar dulu gitu. Itu ada tes ini gak sih? Tes tinggi badan? Tes tinggi badan ada, Ada nggak sih tinggi badan? tinggi berat dites. Iya kan? Terus abis itu harus lari lapangan 400 meter tuh 12 kali. Terus langsung push up, sit up gitu. Terus berenang. Itu kayak tes ABRI ya, tes TNI Iya, masuk tes gitu. TNI itu. Itu Tuh kayak ada gitu tuh tuh. mandi es batu. Mandi es batu. Mandi es batu Ada itu mah pemain bola X mandi es Factor batu. kali. Dia X Factor. Sumpah dimasukin es batu. Ice bath, ice Iya, bath. ice bath. Itu buat apa ya? Itu biasanya buat recovery. Oh. Tapi harus bener juga, nggak boleh asal-asalan. Jadi kalau ice bath tuh harus panas dingin gitu. Gimana? Habis itu nggak ada dikasih ice? obat masuk angin. Biar nggak masuk angin. Paracetamol. Nggak masuk ya gengsinya. Sama gue juga nggak masuk. Salah nih, dia harusnya ngomongnya sama Cing Abdel. Oke lanjut next topik. Nanti topik Gen Z apa? Topi Iya. Genzi kasih tau dah. Dia Masa topik bengong. diinin, diunjukin. Main TikTok tapi Om. Iya main TikTok om. TikTok apaan? Enggak.
Kok bisa? Kok bisa TikTok apaan tuh? Apaan ya? Iya, emang semua orang harus tahu ya apa yang lu tahu. Lah, enggak TikTok Om. Kalian main TikTok? Instagram ada. Ada. TikTok ada. Ada. Wah, kalian nggak follow ya? Facebook ada Facebook. Ada. Oh, ada. Facebook mah pasti ada. Friendster dari ada dulu. Friendster ada. Winem ada Winem. Winem mah orang Cina. Chat. Winem apaan Winem? Winem Ada. Jelasin dong lu yang tadi. Lu yang kasih tahu tadi. Winem apa? Winem tuh kalau buat dengerin lagu tapi di warnet. Oh, Gitu. Iya. gua nggak tahu tuh itu. Nggak tahu. Tadi pertanyaan belum dijawab. Apa? Kalian nanya kan, Nah. TikTok ada, berarti Iya. belum follow, parah banget. Wah parah, TikTok. parah. TikTok ya. Kita mah temenan sama kalau di TikTok temenan tuh sama temen doang. Terus maksud lu nggak mau berteman sama Ya maksudnya kita mah baru Gue kelihatan. ngobrol sama Arafa aja deh. Arafa juga belum follow. Boleh bintang tamu berikutnya dipanggil lagi. Kalau udah follow dapat iPhone nggak? ini bukan dari Samsung, Salim Samsung. ya? Oh, dapat Samsung, iya. Biasanya dapat iPhone tuh. Iya. Dari Willy Salim. Ditegesin terus sama dia. Tapi Tapi Om ngikutin TikTok, maksudnya nge-scroll TikTok. Nge-scroll, main juga. Oh main? suka ngeliatin orang-orang live gitu. Suka Bang? diajak main gundu, main bola, main layangan juga. Wah kacau nih Om ini. Semuanya dipermainkan ini. Tapi satu hati istrinya nggak dimainin. Iya. Di luar. Makasih ya. Makasih. Thank you. Sama-sama. Dari permainan tiba-tiba ke istri loh. Lah, nggak ngerti dia. Iya, belum nyampe. Belum Iya. nyampe lu. Kamu 21 atau 12 sih sebenarnya? 20. 20. Oh 20? Iya. Baru 20. Nah, Kelihatan nggak umur 20-nya? saya Kelihatan boleh sih. izin ke toilet ya? Tapi menurut Om nih, Nah. zaman sekarang, anak Om di kayak udah main sosmednya dibatasin atau ya udahlah terserah dia aja. Dari kecil sebenarnya. Dari kecil dibatasin. Oh, keren banget. Jadi Jadi- ini ya, yang ada waktu jamnya gitu. Iya. Kalau Malah orang mereka kaya- kecil nggak punya medsos. Kalau orang kaya. Iya orang kaya biasanya dibatasin anaknya main HP ya. Emang gitu? Nah, Kalau nggak kaya nggak dibatasin? iya. Lah yang kaya kan harusnya pulsanya lebih banyak. Kuotanya Iya, unlimited wah, ya? iya. Ada wifi ya. Iya. Tapi biasanya tuh malah ini udah ya kamu main iPad-nya nanti. Kalau weekend doang. Biasanya. Iya. Waktu kecil gitu. Iya kan? Terus mereka cuma punya device satu. Hmm. Harus bagi-bagi gantian tuh. Oh iya. Oh ini anak Om main Roblox gak? Roblox cabang Eropa maksudnya. Roblox tuh mendunia. Nggak boleh kata siapa? Kata Menteri pemerintah ya? ya? Kata menteri nggak boleh main Roblox Nggak. anak kecil. Iya. Lah tapi kan umur segitu udah gede Om. Kan ini lagi cerita waktu kecil. Roblox waktu kecil juga belum. Aku kira masa sekarang. Tadi kan lagi cerita waktu kecil. Enggak kan Iya, yang sekarang. ya. Sekarang kayaknya main deh. Main Roblox. Main. Nah, pernah kebobolan Robux ini? Enggak dong. Enggak pernah. Canggih bapaknya. Bapaknya tuh tahu aturan, dak. Anaknya Jadi nggak bisa kita ini. kalau di rumah dibiasain mau apa-apa bilang. Gitu. Jadi Kalau nggak langsung tapi belum tentu kalau bilang kita iyain. Nggak semua yang dia pengen kan pasti tercapai. Iya, hal itu juga harus kan. belajar dong. Ya. Iya kan? Bahwa nggak semua keinginan di dunia itu bisa terwujud gitu. Asik. Jadi ada yang kita kasih, ada yang enggak gitu. Tapi kayaknya muka-muka Om tuh kayak muka-muka yang ngasih gitu terus Iya ya. gitu. Kayak muka-muka sayang anak Gitu ya? Iya. Saya emang baik hati. di dalam rumah. Nono ya, Dek. Nono ya? Enggak ya? Tapi di podcastnya Arafa Halda saya nonton kata anaknya gitu. Kata teman-teman aku enak ya papa kamu. Iya. Enak ya papanya kamu. Ya kan rumput tetangga selalu lebih hijau. Asik. Iya. Bener. Tapi kadang-kadang kering juga. Emang. Jadi kita ketawain ya. Ya kering juga dia. Dateng kering. Ya, udah pada oren. Kucing dong. Kucingnya ngaren. Om tapi kita pengen tahu deh. Uang jajan anak Om berapa sih sebenarnya? Uang jajan. Ya, Iya. ada gak?
di Eropa. Ngebatasin nggak Om? Apa Ya. ngasih kredit card? Nih udah deh. Widih, itu orang kaya gitu. Unlimited. Anjay. Mereka itu dari kecil nggak pernah dapat uang jajan sebenarnya. Terus uang apa? dong? Transport. Nggak dikasih. Nggak dikasih duit jajan harian atau mingguan, bulanan gitu nggak pernah dikasih. Terus mereka hidup gimana Om? Ya hidup lah. Buktinya hidup sampai sekarang. Jadi pemain bola. Iya juga ya, ke Eropa juga ya. Iya. Nah ke Eropa nggak dijajan begitu. Itu udah mahal. Sekarang kamu cari ya duit sendiri di Eropa. Cuci piring juga banyak gitu. Di sana mah. Nggak pernah dari kecil nggak pernah dibiasain dikasih uang jajan. Jadi ya itu kalau butuh mau beli apa gitu bilang gitu. Jadi kita bisa kontrol juga dan mereka juga nggak terbiasa jajan macem-macem gitu. Gitu. Tapi begitu udah mulai tinggal di Eropa kita kasih duit pegangan lah. Karena kan kayak misalnya punya kebutuhan-kebutuhan pribadi kan. Iya. Itu mereka nggak juga. Nggak nongkrong dia ya. Di Eropa mah nggak pernah nongkrong ya orang Eropa. Nongkrong. Nongkrong. Eropa aneh banget nongkrong. Nongkrongnya gini nongkrongnya tuh. Gitu nongkrongnya. Iya. Cuma di ngerokok. Iya. Gimana Bang? Sebatbut ya, sebatbut. Satu sebat gue cabut. Tapi orang bule aja nggak bisa nongkrong. Maksudnya nongkrong Nggak tuh bisa ini, nggak bisa kayak gini. bukan nongkrong yang maksudnya gitu. Iya, maksudnya nongkrong gue tuh jarang banget ngelihat. Misalkan dah kayak Bule. ke Korea gitu. Ke Korea tuh kayak misalkan di kafe orang. Nah paling itu sejam 2 jam gitu. Ngapain dia? Udah kayak Bersihin WC? nggak nongkrong. Kelamaan bersihin WC 2 jam. Keras banget, keras. Kan banyak kafenya. Pindah-pindah dia. Iya ya. Kalau orang sana tuh kayak misalnya ngopi. Mereka tuh ngopi, Cepet gitu iya ya? cepet gitu. Masa sih? Ngopi tuh bukan yang kalau kita kan kayak Santai. lama ya. Misalnya Bersosialisasi. Heeh. Mereka beda. Kalau sebenarnya ada sih di tempat kopi gitu kan. Atau mereka biasanya di pub malah. Pop tuh apaan? Apa foto? Hah? Iya. Foto pub. Foto pub. Pop tuh apa? Kirim pub ya. Iya. Aduh. Foto Gimana apa? jelasinnya pub itu apa? Nih kita soalnya Tempat belum pernah nongkrong ke lah. Eropa nih. Iya, tempat nongkrong. Kayak apa? Oh, PUB. Ah, apa PAUP? PUBG. PUBG. Oh, PAUP. 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 Tempat bocil-bocil sekolah, PAUP. PAUD. Ah, lucu banget kamu. Tempat nongkrong lah, di pub biasanya. Mereka kalau ngobrol juga lama sebenarnya, berjam-jam juga. Oh. Cuma kalau ngopi mungkin nggak beda culture ya. Culture-nya di sini kan tempat ngopi jadi tempat nongkrong Iya, gitu. iya, kalau di Iya. sana. Kalau di sini pub jadi nongkrong, wah berantem semua tuh. Kenapa gitu? Iya, nggak kontrol. Nggak ngerti soalnya nggak masuk ya. Jelasin dulu coba tolong di briefing ini. Iya, bar. Ah, bar. Bar. Oh, itu. Dari tadi ngomong itu. Alkohol gitu. Ya kan gua bilang pub. Sorry, aku Iya. bukan anak gitu-gituan. Tahu. Suka nongkrong juga berarti di Eropa ya? Nongkrong. Iya Nongkrong sih. lah kan kalau kemarin di mana di akademi ya. Di Iya. akademi itu mereka biasanya 2 minggu sekali boleh keluar. Pas weekend. Karena kan jadwal latihannya ketat tuh. Pagi tuh mereka bangun langsung ada sesi. Morning session lah, setengah jam sampai 45 menit. Terus sarapan, mandi, abis itu sekolah. Beres sekolah, makan siang, istirahat 1 jam, terus mereka langsung di lapangan latihan atau di gym. Selesai itu udah sore, udah gelap lah gitu. Istirahat, ngerjain tugas, segala macam kan, free time. Sampai tidur jam 9, jam 10 udah harus tidur, karena besoknya setengah 6 udah bangun lagi. Udah siap-siap lagi gitu. Itu Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggu biasanya mereka ada pertandingan. Gitu. Nah nanti kalau pertandingannya Sabtu, misalnya minggunya mereka 2 minggu sekali boleh keluar gitu. Keluarnya juga paling kayak apa ya, mereka tempat nongkrongnya ya ada tempat ngopi gitu kan, karena masih underage kan nggak boleh masuk ke pub kan gitu. Jadi mereka paling
beli jajan, beli kebutuhan pribadi 2 jam balik gitu, atau nonton, kadang suka nonton atau makan di luar gitu. Disiplin banget ya berarti ya. Atlet soalnya. Kayak pesantren ya Son ya berarti. Kayak pesantren, tapi versi bola. Iya, versi bolanya. Iya benar. Iya bandinginnya kan ya. Enggak, karena dia tuh kayak sampai jam tidurnya tuh diliatin, sampai semuanya tuh diliatin, sampai jam keluarnya ada. Iya, terus kalau tempat tidur berantakan, jadi mereka di kamar itu masing-masing dikasih 3 kotak. Nanti kalau udah penuh kotaknya nggak boleh latihan. Jadi kalau tempat tidur berantakan gitu, atau mereka telat gitu, dicoret 1 kotak gitu. Jadi 3 kali nggak boleh ikut latihan. Nanti baru lagi kan kotaknya kan. Kalau udah 3 kali apa 5 kali, kalau ada pertandingan nggak boleh main gitu. Terus kalau nilai jelek juga nggak boleh latihan, nggak boleh tanding. Sedih Gitu. banget. Disiplin. Jadi sekolah tetap nomor 1. Iya. Karena kan kalau atlet tuh resikonya tinggi kan. Tiba-tiba cedera misalnya, nggak bisa lanjut, atau tiba-tiba kayaknya bosen, capek jadi atlet. Gitu. Ada kayak gitu? Ada. Atau dia udah ngerasa nggak bisa berkembang lagi gitu kan, stuck di situ aja gitu. Ya udah kan berarti harus cari profesi lain. Nah, makanya sekolahnya tetap harus jalan gitu. Dan nilainya nggak boleh jelek. Iya. Itu sampai ke level profesional kayak gitu. Kalau nilainya jelek dikeluarin atau Kejar paket C. Oh iya benar juga sih. Di Indo kan jadi tapi paketnya. Jadi di sini. Orang Eropa datang ke sini buat ngejar paket C kan. Om, tapi ada gak peraturan yang menurut Om, nih anak gua nggak boleh sampai peraturan ini dilanggar? Nggak ada sih. Misalnya apa gitu, misalnya Mereka nggak boleh apa ya? Nggak boleh bohong. Jadi harus terbuka sama orang tua tuh, harus jujur. di agama juga nggak boleh ya, bohong. apapun harus. Temenku juga nggak boleh bohong. Tapi dibohongin terus kan. Capek, gimana sih cara biar nggak dibohongin? Tolong tisu nih, ada yang nangis nih segini. Nggak boleh bohong. Tapi Om pernah nggak tinggal di luar negeri kayak anak Om gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Tapi Om tahu? Tinggal yang lama gitu kan? Iya. Nggak pernah. Nah, berarti yang tadi saudara jauh itu? Itu saudara jauh. Saudara Itu apa? Saudara ketemu gede. Iya. Itu temen-temennya di Oh, temen-temennya asrama. dia? Iya, bukan Iya. saudara Om ini, bukan. Lah, saya kira tadi loh. Saudaranya dia di Setu semua. Bukan dari sono, bukan dari Eropa, kejauhan. Di Setu. Iya, babakan. Di Setu saya deket banget itu. Betawi dong. Tapi tadi aku penasaran peraturan apa lagi? Kayak tadi nggak boleh bohong. Terus nggak Screen boleh- time. Oh, Screen time itu ada Sehari batas berapa? maksimalnya. Sehari berapa? Sejam? Untuk device pribadi ya, di luar device sekolah. Karena kan mereka udah punya masing-masing device buat sekolah kan. Itu 3 jam. 3 jam? maksimal, ya. Sehari? Sehari. Ntar setiap weekend harus report. Harus laporan, dicek. Keren. Tapi kalau misalnya anak Om ini kayak, bapak gue kayak gini, gue beli HP yang ini yang murahan dikit gitu. Jadi kan yang ini nggak ke Sita gitu. Maksudnya nggak apa namanya, Nggak ke dia punya ini. 2 gitu, ya. Kita nggak ngajarin mereka begitu sih. Bener banget nih. Kan nggak boleh bohong ya. Iya. Tapi berarti tiap minggu ini kayak presentasi. Nih apa? Aku screen time-nya segini gitu. Berarti kan Om bilang nggak boleh bohong. Tapi berarti dengan dia ngasih itu ke Om, berarti Om nggak percaya dong sama dia? Enggak, kan harus ada bukti. Ya. Iya kan? Komitmennya harus jelas gitu. Iya, dijalanin nggak? Ya nggak masalah gitu. Kadang kayak kemarin tuh pada lewat. Karena kan lagi liburan kan. Lagi libur, jadi lewat tuh. Lewat dari 3 jam gitu. 10 jam. Oh, kelebihan banget. Mumpung libur kan. Iya. Ya lumayan lah gitu. Sampai ada yang 6 jam gitu. Ya udah, maksudnya kita juga nggak marah gitu. Tapi kita cuma ngingetin gitu. Karena pengaruh screen time tuh sebenarnya, apalagi mereka kan maunya jadi atlet ya. Itu ngaruh banget. Dan mereka berasa, udah dibuktiin gitu pas. Oke, coba ya screen time-nya minggu ini kita batasin. Coba performance kamu pas latihan, pas main kayak gimana. Terus sama terserah deh screen time bebas gitu kan. Itu mereka sendiri berasa. Akhirnya mereka punya kesadaran gitu. Berasanya tuh gimana tuh? Mungkin Kalau jadi nggak screen fokus Fatigue gitu ya, loh. fatigue mata otak tuh fatigue, jadi capek gitu. Jadi di lapangan tuh fokusnya nggak sebagus kalau mereka screen time-nya sedikit gitu. Dan kerjaan mereka kan atlet. Ya mereka harus tahu, pengennya jadi atlet kan. Maksudnya mereka harus tahu atlet itu gaya hidupnya seperti apa. Kecuali kalau mereka misalnya di entertainment, content creator misalnya gitu kan, ya screen time-nya tinggi ya wajar aja kan. Device yang itu yang dipakai gitu kan. Sama kayak mereka sekolah, device mereka bisa 5-8 jam karena mereka ngerjain tugas segala macam, ya itu normal-normal aja.
Gitu. Om, tapi Om bagus banget tahu kayak ngedidiknya gitu, bener-bener kayak anaknya tuh jadi kayak screen time-nya digituin, terus kayak nggak boleh bohong. Om tuh kalau sama Kak Dona sendiri ada gak kayak screen time kamu udah Ini kamu ngapain 3 jam di WhatsApp nih? 3 jam kok di WhatsApp ya? Baca kamu nih. ada gak peraturan buat istri gitu? Enggak sih kalau kita berdua ya karena mungkin kita juga kerjanya kan di Entertain. Iya, jadi ya screen time nggak terlalu, justru kontrolnya sendiri sih. Ngebatasin aja gitu. Maksudnya kalau selama masih wajar gitu ya oke lah gitu. Tapi kalau udah sampai di atas 6 jam kayaknya berlebihan banget kan sih. Kan apalagi kalau kita syuting kan kita lebih banyak di depan kamera. Dan kalau kita syuting kita banyak main handphone tuh sebenarnya capek juga sama fatigue juga, nggak fresh juga jadinya. Aku 12 jam screen time aku. Makanya kamu sering dibohongin kan? Admin. Hijau tuh banyak banget tahu screen time-nya. Nggak boleh. Makanya jadi baterai Tapi kan kamu cari inspirasi kan, konten Iya, gitu. cari inspirasi doang tapi nggak nemu. Tapi emang nggak boleh tahu dah kalau 12 jam tuh. Iya. Kayak tidur aja 8 jam. Terus masa lu main handphone 12 jam? Katanya main TikTok lama-lama juga nggak bagus ternyata. Iya, karena Soalnya kan dia video pendek kan. brain rot jadinya. Iya. Otak itu brain rot. Jadi jadi otak lu tuh nggak bisa gituin lama-lama gitu loh, ada. Ya nggak bisa masuk ini ya. Nggak masuk ke otak gitu loh jadinya. Karena kebanyakan informasi yang telah kita telaah. Iya. Sama susah fokus ke satu hal gitu. Jadi kalau kita mau ngerjain, balik kalau di kreatif kan kita berpikir kreatif gitu kan, cari ide segala macam tuh sebenarnya agak ganggu kalau screen time-nya tinggi kalau kita sering scrolling. Ah, udah aku nggak usah main HP lagi nih. Langsung aja sih nih HP-nya diiniin aja dulu. Ini masukin OLED deh. Langsung dijual. Nggak apa-apa punya HP, yang penting kayak jangan lama-lama ya kan. Iya. Sewajarnya lah, sewajarnya. Iya sewajarnya. Kan kita juga butuh kayak teknologi ya kan. Iya. Teknologi. Teknologi ya. Teknologi. Nggak boleh yang gimana-gimana. Bener. Tapi dari Om sama Kak Donanya ada peraturan kayak dari suami istri gak? Penasaran dah. Iya gini. Aturan apa nih? Kayak misalkan anak nih gue boleh ini. Nah dari Kak Donanya, ya kenapa emang ah? Gitu. Iya kayak Apa beda. sih? Beda ini. visi misi. Enggak sih, kita dari awal kita udah janjian dan sepakat kita harus sama di depan anak-anak satu kata. Asik. Gitu. Berarti janjian dulu. Nih, kita mau di depan anak-anak. Kita harus kayak gini-gini. Iya. Nggak kayak ini, kayak orang tua lain. Minta sama bapak lu sono. Minta mama lu. Lah, gimana jadi dua orang beda gitu mulutnya. Iya, main sono-sonoan. Tapi kadang suka kejadian. Kayak gitu. Karena kan nggak selalu berdua terus kan. Iya. Bapak ibunya nggak selalu ada. Kadang misalnya ya ibu biasanya selalu lebih baik daripada bapaknya. Iya. Ya kan? Jadi biasanya mereka datang ke Dona gitu. Terus misalnya untuk satu hal yang kita belum pernah bahas gitu ya. Tiba-tiba Dona mengiyakan gitu. Kalaupun misalnya gua mau koreksi gitu, nggak di depan anaknya. Jadi ngobrolnya berdua sama Dona aja gitu. Kayaknya yang ini kayaknya mendingan jangan deh gitu. Mendingan contohnya apa ya? Contohnya apa? Biasanya kalian minta apa sih kalau sama orang tua? Minta duit. Minta duit. Ya. Minta duit jajan gitu ya. Iya, jajan. Nah, minta duit jajan gitu. Ya Dona udah ngasih nih gitu kan. Kasih 1 juta gitu kan misalnya. Kayaknya jangan deh, jangan 1 juta ya. Ya Allah, Anaknya sujud syukur. Iya. bisa kepim nih malam ini. Jangan 1 juta, anak kita 3 banyak. Jadi 3 Boros. juta ya. Iya, nombok nih. Iya. Ya 10.000 lah, 10.000 gitu. Ah, masa Pelit sih? banget ya. Dibawa kemana? Cilodong juga nggak datang. Cilodong. Intinya diskusinya berdua nggak di depan anaknya. Gitu. Terus nanti besok-besoknya kalau misalnya anaknya minta lagi atau ngomongin hal yang sama lagi ya Dona yang koreksi gitu. Ini papa udah ngobrol nih sama mama udah ngobrol sama papa nih gitu. Uang sakunya 2.000 aja ya gitu. Misalnya. Ini makin parah. daerah mana sih? Nah, ini dia ngomong waktu zaman Soeharto. Oh, zaman Soeharto. 2.000 kan gede. Nah, itu mah wajar. Wajar segitu. Nggak apa-apa 2.000. 2.000 euro ya? Di Banyak. Eropa soalnya kan. Gitu. Jadi itu contoh aja gitu. Jadi kita bersepakatnya adalah di antara kita berdua aja sebagai orang tua gitu. Nggak kritik di depan anaknya. Iya, ya. Biar anaknya nggak bingung nih sebenarnya harus dengerin bapak atau ibu nih gitu. Iya.
Tapi anak Om pernah ngeluh gak? Kayak, kenapa sih Bapak kayak gitu? Pernah nggak ya? Gak pernah sih kayaknya. Kayak misalkan dah gini, kayak anaknya demo gitu. Pernah nggak? Anaknya demo. Bawa Enggak ojek sih. online dong. Anaknya demo bertiga gitu. Pak, kok ini kita jajannya kagak rata sih? Yang Kalau satu bertiga mah 800. protes Enggak doang. sih, enggak Dia sih. protes. Karena itu biasain kalau ada apa-apa ngomong, kalau mau apa-apa jadi nggak perlu demo gitu. Demo itu kan karena aspirasinya nggak tersampaikan gitu kan. Iya. Ya, Atau dia harus udah bersuara tapi dibungkam. Misi ada kon lewat. Ada tukang rujak. Benar, jadi ya nggak usah demo. Kalau misalnya kan ini pemimpin rumah tangganya tuh bagus gitu, bisa dibicarakan baik-baik. Benar. Nggak otoriter gitu kan. Nah, Iya. tapi Om pernah gak sih kayak Om tuh kayak ini gimana cara kita biar kayak kan Om udah 18 tahun nikah nih. Gimana caranya mempertahankan Rumah tangga. Kan kayak pasti banyak debat-debat kayak gitu. Ya pastilah sama namanya rumah tangga. Prinsipnya kalau gue dari dulu prinsipnya gini, ketika nikah ya, ketika mau nikah gue mikir gitu kan, ini gue gimana ngejalaninnya ya, nggak pernah punya pengalaman nikah. Terus gue cuma mikir gini, gue hidup dari kecil sampai gede pasti pernah ngelewatin masalah, dan masalahnya banyak nggak cuma satu gitu kan. Ada aja tiap hari kayaknya ada aja masalah gitu. Nah kita kan belajar ya ketika berhadapan sama masalah, ini gimana nih cara nyelesainnya, atau kita bikin salah kita belajar jangan sampai keulang lagi nih gitu. Nah dari situ gue mikir berarti kalau nikah sebenarnya sama aja gitu. Kita sendiri aja bisa ada masalah, apalagi berdua, apalagi nanti ada anak-anak, ada keluarga, ada mertua segala macem ya kan, pasti ada masalah gitu. Nah jangan fokus sama emosinya atau sama rasa nggak enaknya, tapi fokus ini masalahnya harus diapain supaya nggak jadi masalah lagi. Karena biasanya kalau udah begitu kan masalahnya suka berulang kan. Iya. Karena mungkin kebiasaan atau nggak dibiasakan jadi masalah, akhirnya nggak mau ada pemahaman atau pengertian gitu. Jadi ya udah, salah satu prinsipnya itu untuk mengawali bahwa oke, ini berarti nikah itu pengen bahagia kan katanya ya. Orang nikah kan pengen bahagia kan katanya. Hidup Tapi baru. realitanya yang namanya hidup itu kan nggak selalu bahagia terus kan. Betul. Benar. Ya kan, pasti ada susahnya, pasti ada sedihnya, ada kecewanya. Ada gondoknya. Gitu. Nah, gitu. Ada gedeknya. Hmm, Sebel banget aku sama istri aku nih. gitu. Jadi fokusnya ya udah gimana caranya supaya semuanya bisa lebih enak dan kita belajar sama-sama nih. Jangan sampai masalah yang sama kita ulang lagi, akhirnya jadi numpuk gitu kan. Nah, menciptakan komunikasi yang baik gitu ya, pengertian, visi yang sama gitu. Dan banyak hal lah dalam pernikahan ya butuh waktu sebenarnya. Biasanya kan kalau di pernikahan tuh tahun pertama itu perkenalan. Bulan madu ya kan. Nanti tahun kedua sampai ketiga mulai sifat-sifat asli mulai keluar, berantem-berantem ya kan. Kalau bisa ngelewatin tahun ketiga, nanti tahun kelima, ya kan, terus tahun ketujuh, tahun ke-10 dan terus gitu. Maksudnya itu satu proses yang nggak pernah berhenti sampai kita selesai nanti gitu. Jadi prosesnya dinikmatin, dijalanin, dan gimana caranya ngejalaninnya bisa happy berdua. Gitu. Dan tiap pasangan pasti unik. Iya ya, pasti semuanya beda-beda gitu loh. Iya. Tapi Om sebelum nikah ada ini gak sih Om kayak perjanjian pranikah gitu? Enggak sih. Zaman dulu udah tahu tapi belum populer lah. Belum populer. Jadi dan nggak pernah kepikiran juga karena kita sama-sama mungkin mulainya dari nol ya. Dari nol, jadi ya udah memang pengennya nikah sekali seumur hidup barengan gitu dan ngejalanin apapun itu gitu. Keren ya, bisa yakin ya. Gue pengen ngejalaninnya sama dia gitu. Iya kalau belum yakin jangan nikah. Benar. Karena kan pernikahan itu lumayan serem ya. Kayak sekarang tuh banyak banget gitu ya. Capek Capek banget. nikah, coba bayangin harus ngurus ini itu ya kan. Mulai dari perkenalan, terus minta izin sama orang tua, terus ngurus ini itu, resepsi, capek. Capek banget. Iya, kecuali bisa dibisnisin. Nikah terus cuan ya kan. Nah, banyak-banyak deh itu nikah. Nah, itu dia namanya. Rezeki adalah nikah. Nikah adalah rezeki. Iya, membuka pintu rezeki. Betul. Kamu. Tapi Om pernah nggak diundang inian Om?
Guru BK mana Om? Guru BK. Dipanggil guru BK. Anak. Nah. Kan anaknya Anak sih nggak pernah. Enggak bandel. Bapaknya pernah. Kali aja gitu pas di Eropa, Pak disuruh datang. Guru Ya BK. pasti ada lah ya, maksudnya kalau anak namanya manusia tuh pasti nggak 100% baik, nggak 100% jahat gitu kan. Sebaik-baiknya orang pasti ada kesalahannya, pasti apalagi yang namanya anak kan masih belajar ya, masih berkembang kan, masih cari jati diri kalau masih remaja gitu ya. Kita sebagai orang tua harus hadir lah, nemenin mereka gitu, nge-guide mereka, ngerangkul mereka. Yo kalau bikin salah kita ingetin, jangan cuma diomelin. Iya. Karena kan anak itu gimana anak itu kan gimana orang tuanya. Betul. Tapi gue ngelihat kayak pernikahan sama rumah tangga Om nih kayak ini kayaknya pernikahan yang gue impikan gitu. Asik. Anak-anaknya bener-bener di tanggung jawabnya tuh ada gitu sebagai bapak. Terus Ya emang itu keharusan, bukan sesuatu yang tapi itu kan kewajiban. Banyak loh yang daddy issues. Daddy issue. banyak banget kayak jadinya kayak wah di antara banyaknya pernikahan yang gembar-gembor kayak, kok sedih banget sih pernikahannya gitu-gitu. Tapi ada beberapa orang yang pernikahannya tuh kita impikan gitu. Iya, ya mereka mungkin beruntung bisa. Karena kan sifat orang beda-beda. Nyatuin dua kepala itu juga nggak mudah kan. Terus kondisi setiap keluarga juga beda-beda gitu. Ya mungkin kalau gue pribadi sama Donna mungkin beruntung ya, ketemu dan pas gitu semuanya, dan kita mau sama-sama berusaha. Nggak gampang juga, awalnya juga sama lah kayak rumah tangga lain gitu, cuma kan kita nggak umbar-umbar ya gitu. Ya kan, ada berantemnya ada, berantem gede ada gitu, berantem yang parah banget ada gitu, sama, cuma kita belajar gimana caranya supaya itu nggak keulang gitu kan, gimana caranya supaya nggak saling nyakitin, tapi saling nyayangin gitu. Jadi ya dipupuk semuanya. Ya kayak bagus banget itu, kayak nggak ke sosmed, nggak apaan, kayak kita tuh nggak pernah ngedenger kayak Dario Sinathrya begini. Nah kita tuh nggak pernah denger gitu, kayak indah banget gitu. Masa Pernah sih? nggak kayak apa yang Om Darius takutin dari pernikahan? Takut ngecewain, takut dikecewain pasti ada lah. Semuanya Takut bosen, takut pisah gitu. Kalau takut pisah kepikirannya pasti anak-anak gitu. Terus takut bosen, untungnya udah bisa dilewatin ya, ini dulu ya, maksudnya awal-awal kan bakal bosen nggak ya gitu kan. Suka ditanya juga sama Donna, kamu bosen sama aku? Belum. Nggak tahu besok. Tiap hari gini gak, kamu masih sayang aku Iya, gak? iya gitu emang. Iya. Udah Sampai sekarang iya. Sampai Kenapa sekarang? sih? Iya. Sampai sekarang masih Kirain ditanya. kalau udah nikah ya udah gitu lulu gua. Sehari 3 kali kayak minum obat. Iya. Berarti itu tandanya masih harmoni. Iya. Tapi ya itu kalau dulu mungkin pas awal-awal, kenapa sih nanya mulu gitu kan? Iya. Kan ya ini kita udah nikah mau apa lagi gitu. Iya. Tapi ya belajar akhirnya kan, belajar oh ternyata cewek itu kadang butuh divalidasi gitu kan, butuh diyakinin gitu. Bukan dia nggak percaya, tapi memang dia butuh dipenuhi sisi emosionalnya gitu. Word of Kalau cowok kan, affirmation. ya kalau cowok kan logika gitu kan. Ya gue sayang udah gitu, kita kedepannya aja, kita mikirnya logis banget gitu. Kalau cewek kan sangat emosional ya. Tapi hati-hati kalau dia udah nggak nanyain lagi, itu tuh berarti artinya dia tuh katanya udah nggak sayang. Udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Jadi Misalkan kalau dia lupa ternyata, aduh belum ini lagi belum minta kasih sayang. Dingin, jadi dingin. iya dingin gitu. dingin. Itu tuh cowok harus hati-hati. Kalau dipegang itu. Ngegeliat. Tapi selain takut ngecewain, Om ada takut apa lagi gak? Takut misalnya takut ngelihat hantu atau nggak takut apa? Ini kayak film Om nih yang sekarang. Keren banget. Gila keren. Sebenarnya dari tadi dia nyari masuknya di mana gitu. Masuk ke mana ya? Apa ya? Rumah nggak mungkin serem kan? Getih ireng. Getih ireng. Tahu nggak getih ireng? Getih itu apa? Apa? Ireng itu kayak inian yang dilengket-lengket kayak gini. Getah itu. Ireng hitam. Yo, so tahu. Emang iya kan? Merah, ireng mah. Ireng. Ini mbak-mbak mana sih? Ireng tuh yang digoreng. Areng. Ireng kayak kalau jatuh di kopek-kopek.
Oh, Ren. Itu dinosaurus meninggal sih. Geti Ireng film horor lah, horor. Horor. Ya. Ini salah satu film horor terbaru dari Hitmaker Studio. Hitmaker Studio. Bagus tuh dia. Bagus filmnya. Ya. Tahun lalu kan ada Sumala. Iya, Sumala. Nonton nggak? Aku nonton. Nonton kan? Yang Luna Maya. Iya. Iya. Aku juga main di sana. Aku main. Yang disebut Luna Maya doang. Yang jadi bapaknya Sumala. Iya. Ih, gue gedek banget sumpah. Itu kayaknya kalau misalkan lu nggak bunuh tuh bocah tuh kagak bakal tuh gitu tuh. Udah penting ngapa ada adegan bunuh-bunuhan? Enggak, itu gua tahu Sumala tuh. Kenapa itu aturan apa? Kurangnya miskom. Oh iya. Rumah tangga kan? Iya, miskom. Nggak ngobrol, kurang ngobrol. Iya, aturan malu namanya bilang, Mas ini yang di perut dari dukun ya Mas. Ini dia nih. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak bisa punya anak kan? Nggak jujur, gara-gara bohong. Iya, nggak jujur. Aturan dia mah ngomong aja ya. Iya. Ini nggak apa-apa ya Mas, nanti anaknya nggak sempurna dikit. karena ini anak titipan iblis gitu. Biar kita punya anak gitu. Karena takut dia. Iya, tapi itu sumpah ya, itu film Indonesia menurut gue itu keren banget itu. Anjay. Karena ada adegan gantung-gantung anak. Oh. Digantung anaknya. Itu keren. Itu keren. Dia agak sadis ya. Psycho dia. Sama digebukin di kandang ayam ya Bang. Ya kan? Kecil dong kandang ayam. Enggak, kandang ayam orang desa gede. Tapi seru banget Kak, sumpah Sumala. Oh iya. Ya, gue rewatch sampai 3 kali. Jangan diceritain, belum nonton dia. Oh iya. Belum nonton. Parah. Gila. Dem. Udah nggak follow TikTok. Nggak nonton. Dia juga nggak tahu gue main di Sumala. Gue lupa. Terus pasti, oh iya bapaknya Sumala nih. Namanya Kijoho. Nggak, soalnya dia kayak ini, kayak orang Raden Saleh gitu, kayak Orang Raden Saleh. pakai inian baju Jawa gitu. Rapi mulu kalau di rumah. Ini orang nggak gerah apa di rumah. Pakai kain ya, pakai kain. Iya, pakai kain. Nah ini film terbarunya tahun ini. Ya. Jawa juga ini Bang. Jawa gitu. Ini Jawa juga ya. Settingnya masih Jawa. Tapi tahunnya lebih muda. Oh. Ceritanya tentang apa, Bang? Ceritain nggak ya? Ya. Langsung aja. Tapi nonton nggak kalian nanti? Nonton. Bener ya? Benar. Kita suka Ntar nonton tahun depan gue trennya. datang lagi, gue tanya ya ceritanya. Iya. Kalau masih lupa sama gue, awas deh. Enggak. Gue tahu bapaknya Datang Sumala. Sumala 2 ya, tapi. Jadi di sini ceritanya kan main bareng sama Titi Kamal. Titi Kamal itu jadi istrinya, gue jadi suaminya. Oh. Lu namanya nggak main? Oh, lu namanya. Lagi honeymoon. Iya benar. Masih di Bali ya dia. Udah punya suami baru dia. Gitu terus ini nama karakternya Rina sama Pram. Gitu. Hah? Iya Rina. Emang gue ngomong apa? Rina. Coba muter lagi. Cek prompter. Muter lagi. Rina. Oh, iya. Wah bener, Reina. Rina. Action bule. Rina. Iya. Maaf namanya juga orang lain rupa. Iya. Udah anggap aja sama dah. Rina. Rina. Ya. Rina, suaminya namanya Rino. Ya. Beda huruf vokal doang. Iya. Jadi Rina sama Pram ini baru nikah lah. Baru nikah, terus mereka pindah rumah. Ceritanya si Pram dapat kerjaan, pindah rumah. Nah di rumah barunya si Rina ini diteror. Gitu, diteror pokoknya, ketakutan gitu. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Kamu main nggak sih? Dia main, tapi dia bacanya sinnya dia doang. Kan ini lagi diceritain prosesnya. Oke. Awalnya nggak tahu yang neror siapa gitu. Awalnya nggak tahu, kan diteror, takut kan. Nih kenapa nih gitu. Takut, terus si suaminya juga nggak percaya gitu. Masa sih gitu? Iya mas, kayaknya ada setannya gitu. Serem nih. Matiin lampu dulu kali ya biar makin serem. Jangan, Pak. Udah lanjut. Aku tahu nih, pasti
Ini filmnya malam hari nih. Ah, Kalau film setan tuh malam hari mulu, kenapa sih? Enggak, enggak. Sumala enggak. Oh iya deh, Iya. ada part Banyak siangnya. siangnya, Dia. heeh. Tapi kebanyakan kayak kesurupannya tuh pasti di malam hari. Iya kan lebih dramatis. Iya. Kalau siang pada ke Gelap-gelap. warteg dulu makan dulu. Terus Kalau siang di kebon. Nah, Gue nggak tahan kayaknya. terus. Iya. Ini lagi cerita horor loh. Sinopsis. Sinopsis kan rumah baru nih ceritanya. Ya, baru. Diteror gitu kan, sampai akhirnya terornya makin parah gitu. Wah. Makin parah terus setannya nunjukin diri, ternyata kakek-kakek Oh, gitu. Kakek-kakek tua, serem banget deh pokoknya. Cuma si Pramnya juga masih nggak percaya gitu. Dia nggak bisa lihat, jadi yang digangguin Rina doang. kenapa Rina doang yang digangguin? Apa Rina kedukun? Ntar gue telepon dulu setannya. Dulu. Nggak tahu kenapa. Kita tonton aja lah ya. Nah, itu nantilah di filmnya lah bisa Iyalah ya. ditonton. Takutnya nanti Jadi- nggak ini lagi. Iya. nggak Ya seru. udah di sini aja nonton. Tapi itu horornya serem banget. Iya. Sampai gue kan main film horor udah berapa kali ya. Nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Ini ada. Di sini ada. Apa tuh? Gila. Nggak, ambil ini enggak selimut dah. Selimut. Jangan ah. Iya. Tertidur. Jadi kan waktu itu lagi syuting. Nah, Ada lagi syuting kan. Kita lagi take gitu. Terus tiba-tiba sutradaranya teriak, "Cut!" gitu. ya. Iya. Cek file. Cek file dia tahu cek file. Itu siapa di belakang nongol tuh gitu. Lighting kurang belok. Asapnya mana? Asap. Asap kurang. Duh, matahari nutup. Dilihat dulu matahari ya. Cewek udah pernah syuting. Coba aku baru tahu lah. Dunia perfilman ternyata gitu. Pernah diomelin sutradara nggak? Belum tahu sih. Belum tahu. Maksudnya belum kerasa yang di ngomelin banget. Dia pernah diomelin gara-gara dia nggak continuity. Oh iya, nggak continuity. Apanya? Apanya ya? Gerakannya. Ini gerakannya. Oh. Bingung ya? Tadi gue pakai kanan apa ya? Tangan apa ya? Ini beda malah tangan kiri. Enggak dah, lu tangan kanan tadi. Oh iya. Puyeng inget. Padahal adegannya salaman ya? Nggak sopan banget pakai kiri. Salaman. Makan pakai tangan kanan awalnya. Terus pas di close up tangan kiri. Tangan kiri. Itu tangan kiri. Terus kejadiannya apa Jadi lagi, Bang? kejadiannya kita syuting hari Minggu kedua syuting lah. Minggu kedua syuting itu udah masuk hari yang syuting malam kan. Jadi itu pas lagi setengah tiga, jam 3 pagi lah. Kita syuting itu di daerah, boleh kasih tahu ya daerahnya? Di daerah Lembang dan di perkebunan teh tuh. Oh, Jadi, Bandung. ya, jadi ada satu rumah di tengah-tengah kebun teh. Jadi kalau kita ke halaman depannya itu, halamannya luas banget, terus bawahnya kebun teh. Nah di kebun teh itu ada pohon-pohon di antara kebun-kebun itu ada beberapa pohon lah. Ada satu pohon tuh pas banget depan rumah. Kita tuh lagi abis take terus mau setup buat next shotnya kan. Kita ke depan tuh istirahat gitu. Lagi berdiri ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di pohon yang di tengah-tengah kebun teh itu ada yang bergerak. Nggak tahu. Gerak dong. Gerak gitu. Jadi kayak di antara daun-daun itu ada gerak gitu. Terus kan itu mencuri perhatian ya. Kayak apa tuh gitu. Terus jadi ngeliatin kan, ada apa sih? Terus kayak ada yang ngeliatin balik. Tapi wujudnya nggak kelihatan. Ya wujudnya begitu. Oh, kuntilanak. Heeh. Itu wujudnya kuntilanak sebenarnya kayak gimana sih? Mau diambilin kacang? Gua dong. Ya begitulah pokoknya. Ya kan, tapi kan percaya nggak percaya ya. Maksudnya, Iya. ih apa tuh gitu. Terus kayak merinding gitu kan. Kayak. Tapi ya udah diem aja kan. Karena kita masih syuting kan masih lama kan. Nggak mau bikin panik lah gitu. Terus ya udah. Cuma ngebatin aja ya sama gak ganggu ya udahlah gitu kan. Mungkin dia lagi mau main gitu. Mau pindah pohon gitu. Mau lihat ada syuting. Nonton. Nah, ternyata nggak selesai di situ. Jadi selesai syuting, kita selesai tuh 6:30 pagi. Balik kan ke kamar gitu, ke hotel. Terus udah mandi segala macam, tidur nih gitu. Tidur sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 10, setengah 11-an lah pagi. Lagi tidur gitu, terus tiba-tiba kayak tahu rep-repan nggak? Tahu. Iya. Ya kayak gitu.
Dan Tindih gitu ya? kayak ditindih gitu, terus sosoknya kayak yang di pohon itu. Nempel itu dia. Mungkin ngikut ya. Pegel gak di sininya? Hah? Pegel gak? Dia mungkin mau ke pasar nebeng. Dia nggak bisa gerak lah, nggak bisa gerak. Ngapain kuntilanak ke pasar? Belanja, Bu. Nggak, dia nempel mau masak di rumah. Karena lu ganteng, Bang. Tadi lumayan nih. Di alam gua nggak ada kayak gini nih. Jangankan kuntilanak, ibu-ibu juga pasti ngelendut. Gemes. Iya, jadi. Ngomong apa sih gua? Mau minum dulu nggak? Panggilin nih. Cia. Semua cia. Ditemenin minumnya ya. Ada versi mininya nggak sih? Ada anaknya lagi di Masih Euro saset. tapi. Gitu, ada jadi, yang- nah belum selesai tuh. Jadi kan begitu udah depan kan kayak, wah kan antara percaya nggak percaya ya gitu kan. Terus akhirnya baca doa kan nggak bisa gerak gitu kan. Akhirnya baca doa terus mulai bisa gerak gitu, mulai bisa gerak. Tapi kan tidurnya masih setengah-setengah kan. Nah ini yang serunya lagi. Di tempat tidur kan ada bed covernya. Ya. Di bawah bed cover tuh ada yang gerak-gerak. Berarti itu di bawah spray gitu ya? Iya. Gitu, jadi kayak Ih. terus berasa gitu di punggung gitu, di kaki sama di tangan gini. Ini kayak gini-gini nih. Tapi di bawah gitu. Tapi lu kayak ditekan gitu. Udah lewat. Karena udah lewat nih, udah bisa gerak, udah bisa gerak gitu kan. Jadi kayak, gitu kan. Awalnya kayak, Iya. kok masih ada gitu kan. Kayak, anjir gitu, nggak hilang gitu. Gitu, terus ya antara takut sama, apaan sih Lu gitu telepon kan. resepsionis dulu gak? Kak, ini kasurnya ada yang gerak. Emang itu ada alat pijetnya? Pak, dimatiin aja Pak. Itu tombolnya sebelah kiri. Gitu, terus ya udah akhirnya udah cuma narik selimut terus dia tidur lagi. Tapi itu di hari yang sama ya? Iya kejadian jadi jam 3 paginya, setengah 3, jam 3 itu yang lihat, terus pulang kan, jam 10, jam 11 itu kejadian itu. Tapi di hari-hari yang ke depan-depannya udah nggak ada lagi? Udah enggak. Kesurupan ada? Iya, orang... Nggak ada untungnya. Nggak ada. Nggak ada. Nah cuma ada 2 kejadian, kita ada fightingnya juga kan, ada berantemnya. Itu ada yang cedera. Main bola? Iya, kena sliding. Mundur lagi dong ke Eropa. Ke Eropa lagi ya? Itu ada salah satu tokoh, pelipisnya sobek. Pelipisnya sobek, terus ada karakter yang lain juga. Jadi ini juga harus dijahit, sampai dijahit, terus sampai bola matanya juga apa namanya kena lah gitu. Terus sikutnya berdarah sampai dalam banget sampai harus dijahit. Aduh. Terus gue sendiri juga sempet jatuh, lumayan di sikut, lumayan sakit juga gitu. Memar-memar lah di adegan itu, adegan berantemnya. Berarti syutingnya keganggu dong tuh? Iya. Jadi nggak lancar ya? Iya, jadi akhirnya harus ada break dulu gitu. Iya. Jadi dijahit dulu baru bisa syuting lagi. Ya, tapi tunjuk-tunjuk kan ada bekas jahitan dong. Iya. Jadinya. Iya. Jadi nggak continuity nanti. Diulang dari Di CGI nanti Iya. dihapus. Wah, keren banget. Beneran. Iya beneran. Beneran. Ntar kalau udah tayang gue ceritain ya, Iya. yang mana. Iya. Syutingnya berapa hari, Om? Kita syuting 27 hari. Di Lembang semuanya? Kebanyakan di Lembang sama Bandung. Terus kita ada syuting di Jakarta sama di Bogor. Berarti lebih banyak di Lembang ya? Di Lembang, karena perkebunan teh kan. Semoga filmnya bagus dah dan bikin kita kayak jadi deg-deg. Apa yang lu suka dari film Setan? Gue suka jalan ceritanya sih, alurnya. Bukan karakternya? Karakternya menurut gue, bukan sih, gue lebih suka kayak ngeliat kayak setannya ngejar-ngejar gitu. Kayak maksudnya kayak ininya aja, jump scare-nya. Teror-terornya gitu Iya. kan, horornya gitu ya. Ini ceritanya serem. Iya, terus kan kadang-kadang kayak dia tuh ngebawa adat kan biasanya. Kayak Ada ada cerita Jawa, ya. iya, Ya ada sebenarnya apapun genre filmnya cerita penting sih. Iya. Iya Cerita kan? penting ya, cerita penting. Jadi jangan sampai kayak film horor tapi cuma jump scare Iya, doang gitu loh. iya. Karena tuh banyak kayak
film horor tapi ya horor doang gitu. Kenapa jadi ngomongin ini ya? Apa? Ngomongin. Jadi kadang-kadang kayak nonton tuh kayak ini jalan ceritanya gimana sih Iya. gitu. Tapi kalau di film-filmnya Hitmaker kan enggak. Iya, Ceritanya selalu berjalan dengan baik. Benar. ya Makan kan? lah aja aku suka banget sama Bismillah, beneran. Dia makan pala orang. Bener. Itu bener-bener serem sih itu anak kecil. Kacau tuh. Jangan sampai ada di Bocil dunia kematian. nyata deh. Iya bocil ya, bocil kematian. Iya. Berarti ini kayak filmnya juga bagus, kayak dari sinopsisnya kayak dua orang pasangan suami istri hidup di satu rumah, terus ternyata tengah-tengah. istrinya tuh diteror. Istrinya diteror dan suaminya nggak percaya, kebayang nggak? Iya. Kan diteror aja udah capek banget kan istrinya kan. Lagi-lagi Ini- miskom kan kamu. Iya. Iya. Kamu nggak mikir istri kamu gila atau nggak gimana-gimana kan? Sempet kepikiran. Iya. Ini kayak gila, salah nikahin kayaknya gitu. Jadi makin penasaran kan gimana caranya. Jadi jangan lupa dah nonton Getih Ireng Getih ini Ireng. di mana nih? Bioskop. Di bioskop. Tanggal berapa nih mulai tayangnya nih? Tanggal berapa? 16 Oktober ya kalau nggak salah ya? 16 Oktober, 2000 belum ya, di brief. 16 Oktober 2025. Nah, Masih premiernya lama kapan tuh premiernya? Ntar diundang ya. Ntar, Oh, Juli, iya, Juli. mau. Datang loh. Iya datang. Awas kalau nggak datang ya. Aku juga mau nonton. Iya. Oh. Ya, Heeh. ya nanti kita bikin grup aja langsung bertiga. Makanya di follow. Aku takut dia nggak tergoda sama aku loh. Nggak bakal juga. Nggak bakal juga ya. Semoga film Getih Ireng nih bisa diterima sama orang-orang Indonesia. Amin. Dan juga jadi kayak tontonan yang selain menghibur juga kayak, wah ini nih kayaknya gue nanti nonton lagi dah di Netflix. Iya, iya. Bakalan ada gak sih? Pasti bakalan ada. Biasanya ada, Pasti biasanya ada. ada. Pasti Biasanya ada. ada. Tungguin aja kan. Iya. Makasih banyak ya Makasih Anda. banyak. Sama-sama. Semoga Terima sukses kasih selalu. Alda Rafa. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energi. Thank you for watching guys. I love you.